Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana hari ini? Semua pastinya pada sehat ya guys ya, dan keluarga juga semuanya juga pastinya semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini pastinya banyak dari kita sedang berlibur ya. Selamat berlibur, berkumpul bersama keluarga, orang tua, handai tolan semuanya ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang beraktivitas ya, yang sedang bekerja tidak dapat libur, selamat beraktivitas ya teman-teman semua. Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan berkat rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini guys, saya ingin menampilkan sebuah video nih dari orang Malaysia yang mengomentari tentang bahasa Indonesia yang sudah resmi menjadi bahasa UNESCO ya, bahasa ke-10 UNESCO. Di sini sih kalau kita lihat dari perkataan dia ya sedikit dengan kegundahan lah. Walaupun terakhir-terakhir dia mengucapkan selamat ya, tetapi ada juga video terbaru dia mengusulkan ya kepada pemimpin-pemimpin Malaysia untuk berusaha untuk bekerja sama dengan Indonesia supaya membawa bahasa Melayu ya itu ke kancah ASEAN dan ke kancah dunia, tetapi dengan penyebutan Malaysia Indonesia, bahasa Malaysia Indonesia. Jadi kan di sini terkesan kita lihat bahwa abang ini sebenarnya sedang ingin mendompleng kebesaran nama Indonesia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Ini video pertama ya guys ya. Kata-kata dia terakhir sih sabas. Sabas tuh ya ibarat kata kalau kita bahasa Indonesianya selamat lah ya buat kita orang Indonesia. Tapi di sini kita lihat sebenarnya ada kegundah gulanaan yang mendalam ya dari abang ini ya. Karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi ke-10 di UNESCO dan pastinya dia mengalami batinnya itu sebenarnya mungkin merasakan sakit yang luar biasa ya. Karena bahasa Melayunya Malaysia ini kan seolah-olah itu tenggelam ya, tenggelam. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan? Aneh-aneh aja menggunakan bahasa Malaysia Indonesia ya untuk bahasa ASEAN dan bahasa di dunia lah istilahnya. Enak amat kau. Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia.
Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang. Dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia, dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Kalau usulan abang ini disetujui oleh pemerintah kita Indonesia, saya yakin banyak orang Indonesia akan protes. Lagian kan enak banget lah dia. Ya kan? Kan ceritanya kalau ini kan seperti ini kan dia mau mendompleng kebesaran nama Indonesia dong. Ya kan, kita yang bersusah payah, ya kan, para pejuang kita bahasa Indonesia itu dari dulu memperjuangkan bahasa Indonesia ini, menyempurnakan bahasa Indonesia ini, datang dia mau enak aja mendompleng istilahnya Malaysia, bahasa Malaysia Indonesia. Ya janganlah. Saya rasa sih pemerintah tidak akan mau. Dia berusaha sendirilah, usahakan sendiri bahasamu. Itu kan bahasa negaramu. Jangan bawa Indonesia. Indonesia sudah memiliki bahasa Indonesia. Silakan kalian membentuk bahasa kalian yang memang menjadi bahasa nasional yang diterima oleh masyarakat kalian. Jangan bermimpi untuk menjadikan bahasa kalian menjadi bahasa internasional, sedangkan bahasa kalian pun belum mapan, belum terwujud di negara kalian. Jangan terlalu jauh lah bermimpi, ya. Martabatkan dulu bahasa Melayu, sempurnakan dulu bahasa Melayu kalian, ya, bahasa Melayu Malaysia, baru kalian bisa menaikkan bahasa kalian. Wong bahasa kalian di negara kalian aja belum istilahnya apa, belum mumpuni lah istilahnya seperti kami bahasa Indonesia. Dan sekarang kamu enak-enak saja ingin mendompleng bahasa Indonesia. Ya, dan saya yakin pemerintah Indonesia tidak akan mau itu. Saya yakin banget. Karena perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia sangat beda. Bahkan saya baca-baca sebenarnya bahasa Melayunya mereka ini pun meminjam bahasa kita dari Riau, dan perbedaannya pun sekarang sangat beda jauh. Perbedaan bahasa Melayu kita di Indonesia dengan bahasa Melayu mereka sangat jauh. Ya sesuai perkembangan zaman dan daerah, ya. Bahasa Melayu mereka di Malaysia itu ternyata berbeda jauh dengan bahasa Melayu kita yang ada di Indonesia.